الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berkewajiban mengajak kita semua supaya sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya jalan keselamatan dunia sampai ke akhirat hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekal kamu, karena sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada siang hari yang mulia ini menjadi pribadi yang jujur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ajaran agama Islam ini mengajarkan kita supaya senantiasa bersikap jujur dalam berkata. Karena sikap jujur ini salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, "Qul sadaqallah." Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Tidak ada perkataan yang paling benar selain perkataan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jujur ini adalah sifat kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabi-nabinya, kemudian Allah taala mengatakan innahu kana siddiqa, sesungguhnya dia adalah seorang yang jujur. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelaran dengan As-Siddiq, seorang yang senantiasa berkata jujur dalam hidupnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberi kita nikmat yang besar, lisan. Lisan ini kata para ulama adalah nikmat yang paling besar yang Allah taala beri kepada kita. Sehingga dengan lisan inilah kita dapat menyebut asma Allah. Dengan lisan inilah kita bisa berkomunikasi. Dengan lisan inilah kita bisa menyampaikan gagasan dan sebagainya. Maka oleh karena itu, sudah selayaknya lisan ini digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang jujur, bukan malah digunakan untuk berdusta, mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini diturunkan Allah Ta'ala mempunyai latar belakang. Ketika terjadi peperangan Tabuk, salah satu peperangan yang paling berat yang dihadapi oleh kaum muslimin pada ketika itu, disebutkan dalam sirah, perbelanjaan yang harus dibawa ke sana dan kendaraan-kendaraan yang membawa para sahabat ke medan Tabuk sangat kurang. Kemudian ditambah lagi pada ketika itu banyak orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang, dan saat itu ada sebahagian orang-orang beriman yang tidak ikut berperang. Singkat cerita,
kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kita alaihi salatu wasallam pulang dari satu medan perang, Nabi tidak langsung balik ke rumah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke Masjid Nabawi dan melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Biasanya orang-orang munafik akan datang menjumpai Rasulullah, memberikan alasan-alasan mereka kenapa mereka tidak ikut berperang. Pada ketika itu ada 3 orang sahabat yang tidak ikut berperang. Ada yang bernama Ka'ab bin Malik, yang kedua ada yang bernama Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga ada yang bernama Murarah. 3 orang sahabat ini tidak ikut peperangan Tabuk. Ketika Rasulullah sudah berada di Masjid Nabawi, mereka galau. Gimana nih? Jujur atau tidak? Akhirnya mereka memutuskan jujur kepada Rasulullah. Maka mereka pergi menjumpai Rasulullah di Masjid Nabawi dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak ikut berperang ke medan Tabuk. Kami tidak ada alasan sebenarnya, wahai Rasulullah. Bukan karena kami sakit, bukan karena sebab-sebab yang lain, tapi memang kami saat itu tidak ingin berangkat ke medan Tabuk, wahai Rasulullah." Maka pada ketika itu Rasulullah pun memboikot mereka, mengatakan kepada para sahabat, "Jangan ada di antara kalian yang mau bergaul dengan 3 orang ini," karena tidak mau ikut menolong peperangan Tabuk pada saat itu. Tetapi Masya Allah, tidak lama setelah itu, karena berani mereka berkata jujur kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka. Allah Ta'ala cerita dalam surah At-Taubah ayat 18, "Wa 'ala thalathati alladhina khullifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat." Kepada 3 orang yang ditinggalkan, ketika Nabi memboikot mereka, mereka merasa dunia ini sudah sempit. Walaupun bumi ini lapang, tapi mereka merasa sempit. Karena semua sahabat-sahabat yang ada di Madinah, tidak ada yang mau berbicara dengan mereka. Tetapi oleh karena mereka mau jujur kepada Rasulullah, berani mengatakan yang jujur kepada Nabi, apa sebenarnya sebab mereka tidak ikut dalam peperangan Tabuk? Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah Ta'ala terima taubat mereka. Disebabkan apa? Disebabkan mereka mau berkata jujur. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada ungkapan mengatakan, "Wa qulil haqqa walau kana murran." Ucapkanlah yang benar itu, berkata jujurlah walaupun dia pahit. Bisa saja sekarang pahit, tapi nanti akhirnya pasti akan manis. Begitulah yang dihadapi oleh 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Malik, Umayyah, kemudian ada seorang yang bernama Murarah, dan juga yang bernama Hilal bin Umayyah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Alaikum bis-sidq." Hendaklah kalian senantiasa berkata jujur. Kenapa? Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena kata-kata yang jujur akan menggiring kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu berkata jujur, insya Allah hidupnya pasti akan baik. Ketika hidup kita baik, maka syurgalah yang akan menjadi tempat kita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idmanu li sittan." Jaminlah kepadaku 6 perkara. Atman lakumul jannah. Pasti aku akan menjamin kepada kalian syurga. Salah satu dari 6 perkara itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersifat jujurlah kamu, berkata jujurlah kamu, idza haddatstum, apabila kalian berbicara. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya dusta adalah perkataan yang sangat buruk, akhlak yang sangat buruk. Maka Nabi mengatakan, janganlah kamu berdusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membawa kamu kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu akan membawa kamu ke dalam api neraka Allah. Maka lisan kita ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah
ada kalanya menyebabkan kita masuk ke dalam syurga, dan ada kalanya lisan ini yang menjadi sebab kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersifat jujur ini atau menghindari dusta, ini satu tradisi yang sudah diamalkan sejak zaman jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah pada masa dahulu, walaupun mereka belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi berkata dusta satu aib bagi mereka. Disebutkan dalam satu riwayat, dahulu sebelum Abu Sufyan masuk Islam, dia pernah pergi ke negeri Syam. Di negeri Syam ada seorang raja Kristen yang bernama Raja Hirqal ataupun Raja Heraklius. Dipanggillah oleh Raja Heraklius Abu Sufyan, siapa orang di Syam ini yang berasal dari Makkah? Karena berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepada Raja Hirqal ini. Maka Raja Hirqal mengumumkan di Syam, siapa di negeri Syam ini yang berasal dari Makkah, satu negeri dengan Muhammad. Maka Abu Sufyan pun datanglah menghadap Raja Heraklius. Lalu Raja Heraklius pun bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apakah kalian pernah mendengar Muhammad ini berdusta? Apa jawaban Abu Sufyan? Yang ketika itu dia masih membenci Rasulullah, ketika itu dia masih musuh Rasulullah. Dia berkata kepada Raja Heraklius, wahai Tuan Raja, kami tidak pernah mendengar Muhammad ini berdusta. Di akhir kisah itu, Abu Sufyan mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas, kenapa dia tidak berdusta? Padahal saat itu dia sedang bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja dia mengatakan kepada raja itu Muhammad itu pendusta. Kenapa dia berkata jujur? Dia berkata kepada Abdullah ibn Abbas, seandainya aku tidak takut akan ditimpa keburukan diriku karena berdusta, pasti aku berdusta saat itu. Maka orang-orang jahiliyah pada masa dahulu pun mereka takut berdusta, mereka takut berbohong dalam berbicara. Maka kalau ada manusia hari ini ringan lidahnya berkata dusta, berat lidahnya berkata jujur, sungguh dia lebih parah dari orang-orang jahiliyah yang ada pada masa dahulu. Kaum muslimin yang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lisan ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk mengucapkan kata-kata yang jujur. Karena itu insyaallah akan menjadi jembatan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil abdani amin qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihim ajma'in. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله فيا عباد الله فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل